April, silakan dipimpin doanya. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak akan sebentar absen ya. Untuk hari ini adakah yang tidak masuk? Tidak masuk. Semua ya. Oke, gitu. Nah, sebelum Bapak kan kalian lihat ya, materi kita adalah sambungan furnitur. Nah, sebelum itu Bapak akan menjelaskan dulu nih kira-kira tujuan pembelajaran kita apa sih? Nah, tujuan pembelajaran kita itu adalah setelah kalian pelajari ini adalah kalian dapat memahami konstruksi sambungan itu seperti apa, kemudian kalian juga bisa mendeskripsikan jenis-jenisnya. Nah, Bapak mau nanya nih, kira-kira mungkin garis besarnya nanti kalian juga akan belajar cara membuat ininya, cuma itu nanti mungkin nggak sekarang, tapi akan saya jelaskan secara garis besar seperti apa. Nah, Bapak mau nanya nih, kan kita ngomongin sambungan ya, kira-kira kalian kalau di rumah itu ada nggak yang punya, mungkin di rumah nenek, rumah saudara atau siapapun yang memiliki furnitur yang sekiranya dalam furniturnya itu dia tidak menggunakan paku atau ataupun sekrup. Kira-kira di sini? Ya, Rika, gimana? Jadi di rumah saya itu terdapat lem panci dan di mana dia tidak menggunakan skrup ataupun Oke, itu udah berapa lama ya? Udah 10 tahun atau sekarang itu 8 tahun ya Pak? 6 tahun. Nah, itu masih kokoh sekarang? Masih kokoh sampai sekarang Bapak. Oke, kalau tadi kamu bilang tidak menggunakan paku ataupun sekrup, kira-kira kamu tahu nggak kenapa itu bisa sekokoh itu? Padahal nggak ada paku ataupun sekrup itu. Mungkin karena kuat Bapak. Buat kayunya mungkin Buat benar. kayunya. Sebenarnya bisa jadi itu salah satu faktor ya. Contoh mungkin kayu jati yang warnanya. Nah, tapi berhubung kita belajar sambungan, jadi jawabannya ada jawaban yang spesifik. Jadi sebenarnya selain dari segi kayunya itu, dia dari segi sambungannya dia lebih bagus. Nah, Bapak akan jelaskan sedikit. Jadi kita akan ngomongin pemahaman dulu ya terkait sambungan kayu ini. Sambungan kayu itu sendiri adalah metode ataupun teknik yang digunakan untuk menyatukan suatu kayu, dua atau lebih sebagian kayu menjadi satu. Untuk contoh, nah di sini kalian bisa lihat, di sini dia ingin membuat sudut meja. Ini dia menggabungkan tiga kayu menjadi satu. Nah, tujuannya apa sih? Nah, tujuannya itu biasanya untuk yang pasti membuat sambungannya itu menjadi kuat, kemudian struktural daya tahan, dan yang terakhir adalah estetis. Karena biasanya kalau kita ngomongin furnitur yang diincar selain dia daya tahan itu adalah dengan estetisnya. Karena saya sendiri pun punya furnitur, tapi furnitur itu dia menggunakan paku, dan banyak sekali dan saya melihatnya itu tidak bagus lah, tidak bagus itu. Jadi ini salah satu metodenya. Kalian sebelumnya ada yang pernah juga mungkin nonton atau muncul di NTV terkait di Jepang kan ada suatu metode, nama metodenya Sashimono. Jadi metodenya itu adalah menggunakan dia menggunakan kayu tapi tanpa sambungan. Entah membuat rumah, entah membuat furnitur itu ada yang pernah dengar belum? Sambungannya itu, makanya dia kalian kan pakai setengah saja. Nah, Bapak, coba menurut kalian nih, Bapak udah menampilkan nih ada gambar. Kira-kira dalam gambar ini itu ada sambungan apa yang dipakai? Pendulum ya. Oke, terus ada lagi nggak? Apa cukup itu aja? Pendulum ya. Nah, oke, mungkin Bapak sedikit jelaskan. Tadi kan sebelum Bapak ingin menunjukkan contoh yang terbuka ya. Pendulum yang Bapak punya kan ini yang tertutup ya. Nah, yang terbuka itu seperti gambar di ini nih. Kalau kalian perhatikan ada sedikit keluar-keluar nih. Nah, itu adalah contoh yang pen terbuka. Memang sengaja keluar. Dan di bagian atas dia menggunakan bagian pen tertutup. Nah, sekarang Bapak mau nanya nih, ada nggak yang bisa jawab? Kira-kira kenapa sih dalam furnitur ini itu menggunakan pen yang terbuka? Kenapa yang nggak tertutup seperti yang ini? Ya, silakan Bapak. Karena sambungan pen terbuka lebih mudah dibuat, lebih cepat dikerjakan, dan lebih mudah untuk diperiksa. Kalau pakai yang pen tertutup, pengerjaannya lebih rumit, harus super presisi dan sulit untuk masuk karena udara terjebak di dalam lubangnya. Jadi kalau untuk konstruksi furnitur biasanya menggunakan pen terbuka karena lebih aman dan efisien, Pak. Bagus, terima kasih dulu Pak atas jawabannya. Saya kasih jempol buat kamu.
Kira-kira dari kalian ada yang mau bertanya lagi nggak? Apa sudah cukup? Cukup. Baik, kalau sudah cukup, saya ada tugas buat kalian. Jadi tugas kalian cari contoh furnitur yang ada di rumah. Kemudian kalian identifikasi furnitur tersebut menggunakan jenis sambungan apa aja. Kalian nggak usah gambar, karena kalian cukup tulis dan foto saja. Nanti untuk pengumpulannya akan Bapak buatkan ya di Google Classroom. Terkait tugas ada yang mau ditanya? Apa sudah jelas? Sudah cukup ya? Oke, kalau sudah jelas, mungkin berhubung materi sudah habis juga, Bapak ingin minta tolong, ada nggak yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini kita belajar apa aja? Ya silakan. Jadi kesimpulannya di awal tadi kita jelasin tentang sambungan kayu. Sambungan kayu itu metode atau teknik yang digunakan untuk menyatukan dua atau lebih bagian kayu jadi satu kesatuan yang kokoh. Terus juga tadi ada jenis sambungan, ada sambungan ekor burung atau dovetail join, sambungan pen lubang atau pen mortis, dan sambungan pen atau noil join. Tadi juga ada pertanyaan kenapa tadi furnitur yang Bapak kasih tahu itu menggunakan pen terbuka dan bukan pen tertutup. Karena sambungan pen terbuka itu lebih mudah dibuat, lebih cepat, dan lebih mudah dicek. Kalau menggunakan pen tertutup, itu pengerjaannya lebih rumit dan harus super presisi. Jadi kalau untuk konstruksi furnitur yang biasa, pen terbuka lebih aman dan efisien. Tadi juga dijelasin kalau pocket join itu tidak bisa menggunakan kayu yang tipis atau yang kecil, jadi harus menggunakan kayu yang tebal atau besar. Terus juga tadi kasih tahu tentang aturan maksimal kalau buat sambungan pen. Baik, terima kasih atas jawabannya. Boleh berikan tepuk tangan minggu depan dan sedikit info aja. Berhubung kalian kan udah belajar ya pen jenis pen, kemudian aturan membuatnya. Jadi rencana saya minggu depan pertemuan kalian akan mencoba membuat sambungan pen, tetapi mungkin kita tidak akan langsung dulu. Kalian akan mencoba menggambar dulu aturan pennya yang sesuai tadi aturan yang ada sepertiga, seperdua itu kalian akan coba tulis terlebih dahulu di kayu. Kemudian kalau sudah selesai kemungkinan kita bisa akan mencoba membuat pen. Dan ya itu aja mungkin dari saya. Cukup sekian pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.